Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas SPNC akan menjelaskan mengenai profil negara Kuba. Saya sendiri Raisya Yasmin Maharani dengan NIM 249. Dan saya Aisyah Nazalina Herwandi dengan akhiran NIM 235. Saya Aulia Ramadhani Sukmayani dengan akhiran NIM 243. Dengan saya Muhammad Iqbal Zumami dengan NIM akhir 247. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah, sistem politik, sistem pemerintahan, dan multi-governance dari negara Kuba. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan inti, kita harus mengetahui apa itu Kuba. Kuba merupakan sebuah negara yang berada di kepulauan di Laut Karibia, yang berada tepat di Amerika Utara. Tercatat dalam sejarah, Spanyol pernah menjadi koloni Kuba sejak abad ke-15 yang akhirnya di tahun 1898 Amerika Serikat menguasai dalam perang antara Spanyol Amerika Serikat. Kemerdekaan yang didapat oleh Kuba dari tangan Amerika Serikat di tahun 1902 yang pada saat itu dengan adanya perjanjian Amandemen Platt, yaitu perjanjian yang memberikan pengaruh Amerika Serikat terhadap Kuba dan mengharuskan Kuba menyewakan Teluk Guantanamo kepada Amerika. Dalam sejarahnya, Kuba merupakan negara jajahan dari Spanyol hingga akhirnya Spanyol memerintahkan Diego Velázquez de Ceular untuk memimpin invasi awal ke negara tersebut. Hingga akhirnya ia kemudian ditunjuk menjadi gubernur Kuba untuk Spanyol pada tahun 1511. Hingga akhirnya hal tersebut terus berlanjut hingga meletusnya Perang AS Spanyol. Pada 1898, AS kemudian memenangkan perang dengan Spanyol yang akhirnya membuat negara Kuba berada di bawah perlindungan AS. Hingga akhirnya AS memberikan pengaruhnya kepada negara tersebut, antara lain menjadikan negara tersebut sebagai negara demokratis dengan presiden pertama yakni Thomas Estrada dari Conservative Party yang memenangkan pemilihan negara tersebut pada 24 Februari 1902. Pemilihan dan pergantian pemimpin terus terjadi hingga pada tanggal 10 Maret 1952 ketika Jenderal Fulgencio Batista Salvador melakukan kudeta dan berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah kala itu, yakni Presiden Soekarno. Kepemimpinan Batista mendapat dukungan yang besar dari AS hingga Batista pun akhirnya naik tahta dan berubah menjadi seorang diktator dengan mengagalkan Castro sebagai oposisinya yang ketika itu menyalurkan diri sebagai legislatif pada tahun 1952 serta memenjarakan Fidel Castro setelah sebelumnya melakukan pemberontakan yang berhasil digagalkan oleh koalisi pemerintahan. Juga melarang adanya Partai Komunis Kuba atau PCC. Namun, meski dengan banyak sekali tekanan yang diberikan pemerintahan Batista kepada para pemberontak, akhirnya Fidel Castro dapat memenangkan pertarungan tersebut setelah AS memberikan embargo kepada Kuba yang membuat melemahnya tentara pemerintahan Batista. Castro kemudian menunjuk Manuel Urquiza sebagai presiden sementara dan Jose Miro Cordana sebagai perdana menterinya pada 3 Januari 1959. Namun tak lama kemudian Castro akhirnya menjabat menjadi Perdana Menteri pada 16 Februari 1959 serta mundurnya sang presiden pada tahun 14 Agustus 1959 yang kemudian membawa banyak perubahan yang terjadi di negara tersebut, seperti berubahnya Kuba menjadi negara komunis satu partai, rusaknya hubungan diplomatis AS Kuba, serta banyaknya penumpasan pemberontakan yang dilakukan setelahnya. Meski banyak sekali pemberontakan dan pertentangan yang terjadi, seperti adanya National Revolutionary Council atau NRC yang dilatih secara langsung oleh CIA kala itu, namun pemerintahan Fidel Castro dengan Partai Komunis Kuba atau PCC tak bertahan hingga saat ini. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai sistem politik atau partai di negara Kuba. Kuba merupakan negara yang mengandung sistem presidensial di mana presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara yang dibantu oleh presiden dan kabinet menteri dan juga National Assembly of People's Power. Dalam menentukan ideologinya, Kuba menggunakan
memilih untuk memakai ideologi komunis sebagai pandangan filosofi dan kehidupan. Negara Kuba memiliki 614 Dewan Perwakilan Rakyat yang bersidang setiap 5 tahun sekali dan anggota legislatif yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Kuba menganut sistem one party state, di mana hanya satu partai tunggal yang mempunyai kekuasaan di negara tersebut, yaitu Partai Komunista de Cuba atau PCC. Hal ini bisa dilihat bagaimana Cuba memimpin partai tersebut. Fidel Castro dan Raul Castro merupakan aktor utama dalam politik negara Kuba. Mereka memimpin partai yang sangat kuat. Anggota partai ini termasuk kaum elit, top elit, intermediate, dan yang paling bawah yaitu lower level. Kaum elit itu sendiri merupakan alumni dari revolusi yang terjadi pada tahun 1959, di mana para loyalitas Fidel menentang dan para nasional menentang keras rezim Batista. Raul Castro dan Che Guevara adalah para elit yang mempunyai kekuatan dan pengaruh kuat dalam pembuatan kebijakan di Kuba maupun PCC. Mereka tidak segan untuk menekan dan menindas partai lain yang mempunyai kesempatan yang sama. Jose Marti, ia adalah salah satu tokoh yang mencetuskan PCC pertama kali, sekaligus pencetus kemerdekaan bagi negara Kuba dalam melawan imperialisme dan kolonialisme dari negara Amerika dan Spanyol. Dari ide tersebut muncul pemikiran revolusioner muda seperti Castro dan Ernesto Guevara yang menggunakan PCC sebagai alat perlawanan untuk melawan diktator Batista pada tahun 1952 sampai 1959. Ketiga Partido Comunis de Cuba, Cuban Government, dan Revolution Armed Force. Ketiga partai ini mempunyai kontribusi yang kuat bagi politik dalam menggulingkan penguasa. Dan juga ketiga partai ini saling berhubungan dan disebut juga official decision maker dan juga foreign policy actor di Kuba. Jadi sederhananya, kondisi politik Kuba yaitu PCC yang mengambil alih segala kekuasaan dan kebijakan dan juga tugas-tugas pemerintah. PCC adalah institusi yang memiliki peran penting dan mutlak. Kuba juga memiliki 169 majelis kota, 16 majelis provinsi, dan 1 majelis nasional, di mana anggotanya dipilih langsung melalui pemilu secara langsung dan rahasia. Majelis kota dipilih 2,5 tahun sekali. Setiap kota dibagi menjadi daerah yang lebih kecil atau disebut juga sebagai consejos popularitas, yaitu mereka memilih hak untuk dicalonkan dan memilih delegasi mereka. Parlemen Kuba tidak jauh berbeda dengan provinsi, yaitu berlangsung selama 5 tahun sekali. Terdapat 612 deputi atau majelis nasional. Delegasi majelis nasional mempunyai tanggung jawab atas pemilihan dewan negara, yaitu wakil presiden dan juga para menteri. Sistem pemerintahan dan bentuk negara Kuba. Sistem pemerintahan Kuba yang telah dianut oleh Kuba adalah sistem pemerintahan satu partai, yaitu partai yang menganut komunis. Dalam sistem pemerintahan ini dimaknai sebagai sistem pemerintahan negara komunis. Kekuasaan eksekutif dilakukan secara resmi pada Dewan Menteri, yang memiliki arti sebagai sebuah kabinet besar dari 8 anggota Dewan Negara. Di antaranya adalah kepala-kepala negara atau Departemen Nasional. Setelah itu masuk ke dalam konstitusi negara Kuba. Pada tahun 1976 terjadi revisi atau perbaikan untuk mengubah menjadi sebuah pembaharuan yang menyatakan bahwa Presiden Dewan Negara adalah anggota Majelis Nasional. Sehingga di tahun 1959 yang telah menjabat sebagai kepala negara Kuba pertama-tama menjabat sebagai Perdana Menteri, dan setelah terjadi penghapusan jabatan yang sudah ada sebelumnya dengan disahkannya Konstitusi 1976 yang dimana jabatan sebagai Presiden Dewan Negara berfungsi juga sebagai kepala negara. Bentuk negara Kuba. Kuba termasuk ke dalam bentuk negara kesatuan,
yang dilihat dari pemerintah pusat, memiliki kekuasaan tertinggi sehingga satu subnasional hanya mampu menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat, menjadi sebagai delegasikan. Negara kesatuan pemerintah pusat tetaplah yang sangat berkuasa. Bukan hanya itu saja, pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan kawasan atau membatasi kekuasaan mereka. Multi-governance Kuba. Teritorial kependudukan di Kuba berbentuk berdasarkan provinsi dan kota madya sejak tahun 1992. Kuba memiliki 15 provinsi pada tingkat pertama, yang terdiri dari Provinsi Artemisa, Provinsi Camagüey, Provinsi Ciego de Ávila, Provinsi Cienfuegos, Havana, Provinsi Granma, Provinsi Guantanamo, Provinsi Holguín, Isla de Juventud, Provinsi Las Tunas, Provinsi Matanzas, Provinsi Mayabeque, Provinsi Pinar del Río, Provinsi Sancti Spiritus, Provinsi Santiago de Cuba, Provinsi Villa de Clara, dan provinsi yang memiliki penduduk terbesar adalah Provinsi Ciudad de La Habana dan Santiago de Cuba, serta di sana ada 168 munisipalitas pada tingkat kedua. Sekian penjelasan mengenai profil negara Kuba dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.